Bayangkan sebuah negeri, yang sebagian wilayahnya adalah padang pasir tandus, tak ada kehidupan, tak ada air, hanya hamparan pasir sejauh mata memandang. Kini bayangkan, dari tanah yang gersang itu, lahir sebuah penemuan yang bisa mengguncang dunia, kertas, yang tidak dibuat dari pohon, melainkan dari pasir gurun. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti fantasi ilmuwan gila, tapi bagi Cina, ini adalah kenyataan, sebuah langkah sunyi yang perlahan menyiapkan mereka untuk menguasai ekonomi masa depan dunia, dan mungkin, ini hanyalah satu dari ratusan inovasi lain yang tidak pernah benar-benar diberitakan ke dunia luar. Dalam 2 dekade terakhir, dunia berubah, dan di pusat perubahan itu, ada satu nama yang selalu muncul. Cina, negara yang dulunya hanya dikenal sebagai pabrik dunia, kini bertransformasi menjadi laboratorium raksasa, tempat lahirnya ide-ide yang bahkan belum sempat dipikirkan oleh Barat, dari teknologi 5G, kecerdasan buatan, robotika, hingga sistem mata uang digital. Cina terus bergerak, cepat, senyap, dan sistematis. Mereka tidak menunggu peluang datang, mereka menciptakan peluang itu. Bahkan, setiap kali dunia mulai mengejar, Cina sudah 3 langkah lebih maju, dan kini, ketika seluruh dunia berdebat tentang krisis iklim dan deforestasi, Cina sudah menyiapkan jawaban, teknologi ramah lingkungan yang bisa mengubah gurun menjadi sumber daya baru. Ada satu pepatah tua yang sangat terkenal di dunia Islam, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Banyak yang menganggap itu hanya ungkapan simbolik, karena di masa lalu, Cina dikenal sebagai negeri yang jauh, penuh misteri, dan kaya akan kebijaksanaan timur. Namun hari ini, pepatah itu terasa seperti ramalan yang menjadi nyata. Cina bukan lagi tempat untuk mencari porselen, teh, atau sutra. Cina adalah tempat di mana ilmu pengetahuan benar-benar dijunjung tinggi, di mana ribuan ilmuwan bekerja siang malam untuk mencari solusi atas masalah-masalah global yang bahkan negara-negara barat sudah menyerah memikirkannya. Mereka tidak banyak bicara, mereka bekerja, mereka membangun, dan hasilnya mulai terlihat: energi hijau, kereta super cepat, sistem pendidikan terfokus, dan kini, bahan baku baru yang bisa menggantikan hutan. Kisah ini dimulai di wilayah barat laut Cina di Provinsi Ningxia, sebuah daerah yang dulunya dikenal sebagai guru mati. Selama bertahun-tahun, pemerintah Cina mencoba menghijaukan kawasan itu, namun tantangannya terlalu besar: tanah tandus, curah hujan rendah, dan hampir tidak ada sumber air. Hingga suatu hari, sekelompok ilmuwan di laboratorium setempat menemukan ide gila. Bagaimana jika kita membuat kertas tanpa pohon? Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya? Mereka meneliti pasir di daerah itu dan menemukan kandungan silika alami. Silika, jika diproses dengan teknologi nano, bisa diubah menjadi lembaran yang kuat, fleksibel, dan tahan air. Setelah bertahun-tahun percobaan, lahirlah kertas pasir, bahan baru yang terlihat seperti kertas biasa, namun tanpa menggunakan kayu, tanpa air berlebih, dan tanpa limbah kimia. Tidak hanya ramah lingkungan, kertas ini bahkan lebih kuat dari kertas tradisional, tahan air, tidak mudah robek, dan bisa didaur ulang berkali-kali. Dalam uji coba pertama, pemerintah Cina langsung melihat potensi besarnya. Jika teknologi ini diterapkan massal, jutaan ton pulp kayu tidak lagi dibutuhkan, dan jutaan hektar hutan bisa diselamatkan setiap tahunnya. Tapi jangan salah, bagi Cina, inovasi tidak pernah hanya soal teknologi, selalu ada strategi ekonomi, bahkan geopolitik, di baliknya. Saat negara-negara barat sibuk membicarakan green policy, Cina justru membuat green monopoly. Dengan menguasai teknologi produksi kertas non-kayu, Cina bisa mendikte harga global kertas hijau, dan memaksa dunia bergantung pada teknologi mereka. Bayangkan, negara-negara yang melarang penebangan hutan akan terpaksa membeli kertas ramah lingkungan dari Cina. Dengan kata lain, Cina tidak hanya menyelamatkan bumi, mereka menguasai pasar masa depan sambil melakukannya. Dan dari sisi politik, ini adalah langkah brilian, mendapat pujian internasional atas upaya lingkungan, sekaligus menanamkan pengaruh ekonomi yang tak mudah digoyang. Krisis iklim adalah isu global, tapi tidak semua negara punya solusi nyata. Negara-negara Eropa masih bergantung pada debat panjang di parlemen. Amerika masih berjuang dengan industri yang enggan berubah. Namun Cina bergerak dalam diam. Mereka tidak banyak bicara tentang penyelamatan dunia, mereka melakukannya dengan caranya sendiri. Kertas dari pasir hanyalah satu langkah kecil dari serangkaian inovasi yang mereka siapkan untuk mengubah dunia. Hari ini mungkin hanya kertas, besok bisa jadi logam, bahan bangunan, atau energi, semua dari sumber yang tak pernah dipikirkan orang lain. Dan ketika dunia mulai sadar, mungkin sudah terlambat, karena pusat peradaban baru itu sudah berpindah, dari barat, ke timur, ke negeri yang sejak dulu diajarkan untuk dikejar ilmunya. Dari butiran pasir yang seolah tak bernilai, Cina mengubahnya menjadi simbol kekuatan baru, sebuah pelajaran besar bagi dunia, bahwa inovasi bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tekun berpikir, dan berani mencoba. Dan mungkin, itulah sebabnya pepatah lama itu tetap hidup sampai sekarang. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena di sanalah masa depan sedang ditulis.